Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani, calon guru penggerak Angkatan 10 SMK Negeri 1 Surade, Kabupaten Sukabumi. Video kali ini saya akan melakukan aksi nyata pra-observasi coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Sansan Siti Hamiah Juwita SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sansan. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah hari ini saya baik sekali. Baik Bu Sansan, sebelum nanti kita melakukan observasi di kelas, tentunya saya sebagai observer mau melakukan pra-observasi dulu terhadap Bu Sansan terkait modul ajar yang digunakan Bu Sansan untuk kegiatan pembelajaran di kelas nanti ya. Baik Bu Sansan, di sini itu saya ada 3 pertanyaan yang sudah saya persiapkan agar tujuan yang ingin dicapai Bu Sansan di kelas nanti itu sesuai dengan kriteria penilaian yang saya siapkan ini. Baik Bu Sansan, untuk pertanyaan pertama di sini, apa sih tujuan pembelajaran yang Bu Sansan siapkan sebelum ke kelas? Ya. Baik, sebelum ke kelas mungkin ya Bu ya, yang pertama saya siapkan adalah modul ajar gitu ya. Nah di sini dalam modul ajar ini saya sudah menyiapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi anekdot yang akan saya ambil, yang pertama yaitu siswa mampu menyimak teks anekdot agar dapat mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan dalam teks monolog lawakan tunggal secara kritis dan reflektif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa dapat memirsa teks anekdot agar dapat menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan simpati, peduli, empati terhadap pendapat yang pro maupun kontra pada teks anekdot gitu ya. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menuliskan teks eksposisi dalam hasil penelitian sederhana sebagai sumber penyampaian kritik sosial yang akurat dan menuliskan teks anekdot dengan informasi yang akurat juga untuk merujuk pada sumber-sumber informasi yang valid dalam bentuk media kreatif. Dan yang terakhir, siswa itu dapat menampilkan lawakan ya Bu. Menampilkan lawakan tunggal atau stand up comedy sebagai sarana penyampaian kritik atau penyampaian kritik namun dilakukan secara santun. Ya, baik Bu San. Berarti di sini tujuan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan itu yaitu selain mempersiapkan modul ajar, itu siswa bisa menyimak, bisa memirsa, tentunya bisa menginterpretasikan juga, kemudian bisa menulis teksnya juga, dan yang terakhir adalah tujuannya siswa bisa menampilkan lawakan secara tunggal atau yang bisa disebut dengan stand up comedy ya, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu Bu San, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Sansan itu seperti apa? Area pengembangannya yang pertama yaitu siswa mampu memahami anekdot sebagai salah satu cara dalam menyampaikan kritik. Jadi kadang-kadang kan mereka itu memberikan kritik itu asal-asalan, asal jiplak gitu ya Bu ya. Nah, melalui materi ini siswa akan lebih memperhalus dalam penyampaian kritik terhadap orang lain gitu, atau terhadap sesuatu yang tidak dia sukai gitu. Jadi dia bisa menyampaikan kritik secara sopan dan santun. Kemudian siswa juga dapat membuat teks anekdot untuk menyampaikan gagasan secara kritis berdasarkan fenomena sosial yang terjadi di sekitarnya atau di lingkungannya begitu. Oke, baik kalau begitu. Jadi pengembangan yang dari dicapai itu yaitu tadi siswa intinya bisa menerima kritikan secara halus dan menyampaikan kritikannya juga secara halus atau sopan juga sampainya. Betul. Baik, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya Bu Sansan, yaitu strategi yang dipersiapkan oleh Bu Sansan untuk melaksanakan pembelajaran di kelas nanti itu seperti apa? Mungkin model pembelajaran yang saya gunakan adalah blended learning ya Bu ya. Nah di sini blended learning ini model pembelajaran dengan menggunakan project based learning, karena ini nantinya di akhir itu ada tampilan sehingga berbentuk sebuah project gitu ya Bu ya.
yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emosional learning. Mungkin itu Bu yang saya sesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Iya, baiklah kalau begitu. Jadi strategi yang dipersiapkan oleh Bu Sansan itu adalah menggunakan model pembelajaran PJBL ya, Project Based Learning, yang sudah terintegrasi dengan pembelajaran yang berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional. Ya, itu sebuah strategi yang sangat bagus ya Bu Sansan. Saya harap dengan tujuan yang sudah dipersiapkan, kemudian pengembangan yang ingin hendak dicapai, kemudian strateginya yang sudah begitu matang dipersiapkan, semoga di kegiatan observasi nanti kita Bu Sansan dapat melaksanakan persiapan ini dengan baik dan lancar. Ya, terima kasih Bu Sansan sudah menghadiri praobservasi saya kali ini. Mungkin saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.